Perkenalkan, nama saya Nadia Komari dari jurusan Manajemen Angkatan 2018. Saya akan menjelaskan peran serta gereja dalam membangun formasi spiritualitas saat disrupsi pandemi COVID-19. Sebenarnya apa sih formasi spiritualitas itu? Menurut Efesus 4 ayat 13, formasi spiritualitas itu adalah suatu susunan rohani yang bertujuan agar orang percaya mengalami pertumbuhan atau kedewasaan penuh dalam relasinya dengan Tuhan, dengan cara membangun kedekatannya dengan Tuhan. Formasi spiritualitas ini merupakan proses yang terjadi secara terus-menerus. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang peran serta gereja saat disrupsi pandemi COVID-19. Yang pertama, gereja merupakan perpanjangan tangan Tuhan dengan tetap mengabarkan Injil. Karena pertumbuhan spiritualitas terjadi secara sederhana melalui ibadah yang berpusat pada Tuhan. Dan gereja sebagai wadah untuk mengenal Kristus lebih dalam. Meskipun tidak dapat menghadiri perkumpulan di gereja, pandemi bukan menjadi suatu halangan bagi gereja untuk mengabarkan Injil, melainkan seharusnya menjadi semangat baru bagi gereja untuk menguatkan iman jemaat dengan memberi pengharapan baru di dalam kesusahan ini. Gereja dapat mengabarkan Injil secara streaming online maupun video YouTube. Yang kedua, gereja dapat melayani orang yang sedang kesusahan. Dalam kondisi pandemi seperti ini, gereja juga harus terjun untuk membantu masyarakat, terutama di sekitar lingkungan gereja. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi bantuan berupa suntikan dana, mempromosikan usaha masyarakat, membagikan sembako, dan lain-lain. Dikarenakan gereja dapat melakukan transformasi dari kasih karunia Allah yang berupa motivasi, penghiburan sejati, dan saling tolong-menolong. Yang ketiga, gereja merupakan suatu sarana bagi orang percaya untuk berkumpul dan mendengarkan firman Tuhan. Banyaknya umat yang bersatu mengucap syukur dan mempercayakan keselamatannya kepada Tuhan, maka pengharapan yang terjadi akan semakin besar. Apalagi jika dilengkapi dengan kekonsistenan dan ketekunan umat dalam mendengarkan firman Tuhan, doa bersama, mengadakan persekutuan, dan juga pelayanan. Yang keempat, gereja mengajak umat untuk bertobat serta saling mengampuni antara sesama umat, di mana perubahan perilaku, sikap, kebiasaan, dan karakter kita untuk menjadi serupa dengan Dia bersama dengan pertumbuhan dalam pengetahuan tentang Allah dan kebenarannya. Maka dengan itu kita dapat menuju kepada kedewasaan yang spiritual. Yang terakhir, gereja membantu menenangkan umatnya dalam kondisi COVID-19 ini dengan mengajak umatnya untuk bertumbuh secara spiritual, mengekspresikan iman mereka, serta meyakinkan mereka jika Tuhan itu adalah pencipta alam semesta ini, di mana kita tidak perlu takut, kita hanya perlu taat dan mempercayai Dia serta berlindung di dalam tangannya. Sekarang saya akan melakukan refleksi pribadi. Menurut saya, peran serta gereja dalam pandemi COVID-19 ini sangat penting, di mana pandemi COVID-19 ini dapat dijadikan sebagai sarana pertumbuhan bagi iman orang percaya. Meskipun saya tidak dapat pergi ke gereja bersama keluarga saya, akan tetapi gereja itu dilakukan secara online. Jadi itu bukanlah merupakan suatu halangan atau batasan bagi kita. Apalagi sekarang segala sesuatu itu dilakukan dari rumah. Maka waktu free kita juga akan bertambah dan akan lebih baik jika kita gunakan waktu free itu untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Sebenarnya COVID-19 ini merupakan suatu ujian bagi saya dan juga banyak orang. Dikarenakan Tuhan menginginkan harapan sejati dari umatnya. Tapi dengan begitu, iman yang saya miliki juga dapat bertumbuh. Yang perlu saya lakukan sebenarnya hanyalah menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan dan percaya kepadanya, karena kehidupan yang saya miliki itu bukan milik saya tetapi milik Tuhan Yesus, dan Ia berhak melakukan apapun pada hidup saya. Jadi saya hanya perlu berlindung di dalam Dia karena tidak ada perlindungan selain dirinya. Sebenarnya jika saya melihat dari sisi positifnya, maka pandemi COVID-19 ini juga banyak manfaatnya, di mana saya dapat merawat diri di rumah, berolahraga, belajar memasak, saya dapat menguatkan tali kekeluargaan saya dan berkumpul bersama. Nah, COVID-19 ini juga membuat kita mempunyai waktu luang dan dapat kita gunakan untuk lebih mengenal Tuhan Yesus dan mendengarkan firman-Nya lebih dalam. Dan sangat kita tahu bencana yang ada bukan untuk kita takuti, tapi dengan begitu kita dapat belajar untuk lebih mendahulukan hati dan percaya jika Tuhan Yesus selalu ada buat kita, dan Dia akan selalu menyertai langkah hidup kita. Terima kasih telah mendengarkan. Tuhan memberkati.